Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Saya melihat teman-teman dengan cinta dan kasih sayang. Bincang-bincang malam. Saat ini saya kedatangan tamu yang betul-betul sangat luar biasa ya. Namanya Pak Denny. Dia adalah bintang tamu saya atau guest star saya. Dia akan curhat kepada saya tentang kehidupannya yang selalu mengikuti daging ya, atau maksiat atau nafsu birahi. Yang dibilang dalam bahasa bijaknya, orang kuat itu bukan yang dapat membanting musuhnya, tapi yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Jadi saya silakan Pak Denny untuk memperkenalkan ya kepada pemirsa dan cerita tentang kisahnya. Silakan Pak Denny. Terima kasih Pak Ustadz Polo. Assalamualaikum teman-teman di luar sana. Saya adalah Pak Denny. Jadi saya akan menceritakan tentang kisah saya. Ini untuk pembelajaran kepada teman-teman di luar sana. Saya datang ke kantor podcast ini, ke tempat Pak Polo, karena saya menonton YouTube-nya yang menyiarkan kebajikan, yang menyiarkan ceramah kebaikan dari langit. Jadi gini Pak Ustadz Polo, saya itu dibilang nafsu tinggi, ya kan? Jadi saya selalu mengikuti daging. Ini Pak Ustadz Polo, ya kan? Saya bertemu dengan seorang wanita, ya kalau dibilang cantik jelita, ya kan. Dan wanita ini mengaku kepada saya seorang janda yang sangat cantik lah bagi saya, Pak Ustadz Polo. Sehingga dengan makan batu berjalannya waktu, saya mulai jatuh cinta Pak Ustadz Polo. Namanya saya Duda, kalau bahasa gaulnya itu duren, duda keren. Saya ketemu Jaren, ya Jaren ini artinya janda keren. Sehingga saya melalui berhubungan cinta-cintaan bagikan seorang anak remaja. Nah, berjalannya waktu, ya, sang Jaren ini, janda keren ini, mengatakan I love you Duren, artinya duda keren. Dia mengatakan kepada saya duda keren alias Duren. Tapi namanya cinta itu kan bertumbuh bersemi dengan berjalannya waktu. Karena saya seorang Duren atau duda keren, akhirnya dengan tingkah lakunya, dengan kata-katanya yang baik, dengan berpakaiannya yang betul-betul soleha, sehingga saya mencintainya. Nah, dasar cinta karena kalau saya curhat, sang Jaren itu curhat kepada Duren ya, Duren itu udah keren ya, kepada saya nyambung dan nyaman. Akhirnya saya menjalin hubungan kasih sayang. Tiba-tiba tidak taunya saya dibohongin Pak Ustadz Polo. Ternyata dia bukan Jaren atau janda keren. Dia adalah wanita bersuami. Nah, dari situlah akhirnya Pak Ustadz Polo saya kena masalah, ya kan. Sekali waktu, ya saya salah ya Pak Ustadz Polo ya. Seharusnya kalau berhubungan kasih sayang itu kan harus nikah dulu, harus resmi dulu ya, harus di mata Allah dan di mata dunia ya, harus membuat surat nikah di kantor urusan agama. Karena saya ngikutin daging ya, sehingga saya melakukan perbuatan maksiat itu Pak Ustadz Polo. Tiba-tiba setelah saya mengetahui dia sebagai wanita yang bersuami, waduh, betapa bodohnya saya ya.
saya berbuat zina kepada yang bukan mukrimnya. Saya melakukan hal-hal perbuatan dosa. Tapi akhirnya sang wanita yang bernama Jaren itu alias janda keren itu pulanglah ke rumahnya bertemu dengan suaminya. Tapi hati saya sudah taruh cinta, ya, sehingga sang Jaren itu balik lagi ke tempat saya. Akhirnya kita bermesra-mesraan. Tiba-tiba di kamar saya, Pak Ustadz Polo, saya digerebek, sehingga saya tidak bisa berkata-kata. Dan dengan kejadian seperti itu, Pak Ustadz Polo, bagaimana ya solusinya supaya saya tidak ngikutin daging, ya, artinya dibilangnya nafsu yang tak terkendalikan, atau bilangnya nafsu tinggi. Itu kelemahan saya, Pak Ustadz Polo. Jadi mohon arahannya dan petunjuknya bagaimana saya bisa melewati permasalahan yang sangat rumit ini, Pak Ustadz Polo. Mohon bantuan arahannya, dan teman-teman di luar sana tolong komennya untuk saya. Saya manusia yang sangat bodoh sehingga saya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz Polo. Wassalamualaikum. Waduh, Pak Denny. Pak Denny ini harus banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu agama. Harus dekat ke para ulama, ustadz, habaib, supaya mengerti hukum akhirat dan mengerti hukum dunia. Jadi setiap perbuatan hukum dunia aja sudah dipenjarakan. Itu belum cukup, bagaimana dengan hukum akhirat? Itu datangnya api neraka jahanam. Itu kalau dikenakan di pasal di hukum dunia, ya, itu pasal 284, ya kan, berselingkuh atau perzinahan. Itu bisa dipenjara 9 bulan penjara. Jadi Pak Denny itu selama pacaran kan belum tahu ya bahwa itu janda keren atau Jaren, ya. Dia mengakunya ke Pak Denny adalah Jaren, janda keren. Ternyata setelah menjalin hubungan kasih sayang, ketahuanlah dia bukan janda keren atau janda. Ya, ternyata dia adalah seorang wanita, istri orang atau istri orang. Nah, kalau Pak Denny sudah mengetahui dia istri orang, masih berhubungan badan, ya, masih bertemu juga kepada wanita tersebut yang ngakunya janda keren, nggak tahu wanita istri orang, itu Pak Denny bisa dikenakan pasal 284, perselingkuhan dan perzinahan. Itu bisa dipenjara 9 bulan penjara, ya. Jadi Pak Denny harus hati-hati, ya, kalau mengenal wanita di luar sana. Harus tahu bibitnya, bebetnya, bobotnya, asal usulnya yang jelas. Ya, seandainya seorang janda, ya harus ada surat bubar atau surat cerai dari pengadilan agama. Jangan mengikuti daging, ya. Ngikutin daging ini timbullah binasa. Tadi dari awal saya bilang, manusia yang kuat, orang yang kuat itu yang bukan membanting musuhnya, tetapi yang bisa mengendalikan diri terhadap hawa nafsu. Pak Denny itu harus dikendalikan. Makanya selama di dunia ini jangan mencari uang. Ya, uang memang Pak Denny manusia beruang, tapi karena uang itu selalu dicari, selalu dikejar, sehingga Pak Denny menjadi manusia beruang. Beruang itu sifatnya jahat, ya, jadi binatang atau hewan yang sangat jahat. Jadi kalau Pak Denny ilmu agamanya bagus, ilmu pengetahuannya bagus, sehingga Pak Denny tidak melakukan perbuatan zina. Jadi pesan saya, ya, Pak Denny sudah melanggar hukum dunia, ya, yang dibilang pasal 284, ya kan, perselingkuhan dan perzinahan. Itu bisa dikenakan sanksi pidana itu 9 bulan penjara.
pesan saya ya kepada Pak Denny, karena Pak Denny digerebek di kamar Pak Denny sehingga ketangkap basah yang melakukan perbuatan melanggar hukum dunia atau perzinahan, yaitu pun akan ditangkap oleh seorang oknum aparat negara yang bernama polisi ya. Jadi kalau sang suami itu melaporkan ke pihak polisi ya, Pak Denny akan dikenakan sanksi. Jadi lebih baik ya, pesan saya mulai saat ini bertobat dan jangan bertemu lagi dengan wanita tersebut, karena wanita adalah mahkota dunia ya kan. Jadi ya berhati-hatilah dengan wanita yang julukannya mahkota dunia itu. Kalau mau mencari pendamping hidup, saya beritahu kepada Pak Denny, carilah pendamping hidupmu atau wanita yang tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wanita tersebut tidak akan meninggalkan diri kamu, dan wanita itu menjadi pesemangat dalam hidup Pak Denny. Ada istilah bahasa bijaknya, setiap orang hebat di dunia ini pasti ada wanita hebat di belakangnya, yaitu istri kamu yang soleh, yang selalu sholat, selalu dekat, selalu berbakti, selalu sujud, selalu doakan hidupmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dibilang setiap manusia hebat ada wanita hebat di belakangnya. Dan kau lakukan itu mulai saat ini, bertobatlah dan sujudlah di bumi, berbisiklah di bumi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya susahnya aja kau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam suka dan duka kau datang kepada Allah. Kendalikan dirimu dengan segala kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kekuatan diri kamu yang kau pakai sehingga kau lupa diri. Yang dibilang lautan lupa daratan. Jadi mulai saat ini ya, saya tidak bisa mengatakan Pak Denny harus bagaimana ya. Jadi Pak Denny harus dari lubuk hati Pak Denny sendiri bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar mulai saat ini, istighfar setiap hari, memohon ampun. Bukan mikirin surganya, tapi manusia kalau kita hitung 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, sampai umur Pak Denny umur 50 tahun, pasti banyak dosanya, tidak mungkin kebaikannya. Istighfar, memohon tobat dari detik ini. Terima kasih teman-teman di luar sana. Wassalamualaikum. Gracias.